Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu dari Motorik, dan di video kali ini saya akan mendokumentasi penggantian lahar komstir Honda Beat Karbu supermotor saya ya. Dan untuk lebih jelasnya lihat aja videonya gitu. Oke teman-teman, jadi ini proses pembongkaran dari Honda Beat Karbu supermoto yang punya saya sendiri. Ini diganti lahar komstirnya karena udah pemakaian 2 atau 3 tahun gitu ya. Jadi memang harus dibongkar dan diganti ya teman-teman ya, karena sudah nggak enak di jalannya, udah cepet. Jadi ini udah dibongkar ya, bagian depannya ini sudah ditelanjangin sama Bang Ogi ya. Ini sekarang mau proses diganti lahar komstirnya satu set dari atas sampai bawah, diganti semuanya, dibuang, ganti yang baru, dan mudah-mudahan nanti menjadi lebih baik lagi ya ininya, biar tidak cetruk-cetruk ya teman-teman ya. Selanjutnya proses pembongkaran dari cakramnya yang depan, kemudian peleknya, dan seterusnya yaitu pembongkaran as dari roda depan ya teman-teman ya. Ini harus dilakukan dengan teliti, dan kemudian itu udah diganjel ya teman-teman ya, diganjal, jadi aman ya, tidak akan terjungkal ya teman-teman ya. Nah seperti itu, pakai ini aja ya, apa namanya, baju jodok ya. Nah gitu, di ini cara pembongkaran dari leherannya ya. Ini harus dibuka ini ya, baut yang tengah ya, itu penguncinya harus dibongkar dulu teman-teman ya. Kerennya udah tercopot ya teman-teman ya, ini sudah dibongkar ya, dan nanti ini akan diketrokkan, kemudian dibongkar, dicopot semuanya, dan kemudian yang bawahnya juga sama dibawahin, kemudian setelah itu dibongkar yang rusaknya ke atas dan bawahnya, kemudian nanti dipasang kembali dengan yang baru ya teman-teman ya, kayak gini teman-teman. Nah kayak gini teman-teman ya, udah posisinya udah begini. Oke teman-teman, jadi sekarang itu proses membuka dari as komstir ya, as atas. Ini as atasnya udah dibongkar sama Bang Ogi ya. Kemudian Bang Ogi sekarang sedang membuka dari dudukan tutup dari lahar komstir yang bagian atas ya teman-teman ya. Di seperti ini diputar-putar ke balikan arah ya, ke kiri ya. Nah untuk pembongkaran itu harus diingat, harus ke kiri ya, dan nanti untuk pemasangan kembali itu putarnya ke kanan ya, sebelah sini ya. Sudah dibongkar ya teman-teman ya, ini asnya, dan ini sudah ke bawah ya sama segitiganya, dan akan dilakukan penggantian ya, atas bawah satu set akan diganti sama Bang Ogi ya. Sekarang kita akan proses penggantian satu set dari lahar komstir dari Honda Beat ya. Ini sama Bang Ogi sekarang lagi di ini ya, lagi periksa ya lahar-laharnya. Oke, lahar yang baru sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini yang bagian atas, dan itu di bawah sudah terpasang juga ya teman-teman ya. Tinggal kita pasang laharnya. Oke teman-teman, sekarang udah dipasang kembali ya laharnya. Tuh ini udah terpasang, udah dipakai stempet juga, dan ini penutupnya kita tutup seperti ini teman-teman ya. Nah kita putar-putar tuh, mantap teman-teman. Sekarang bagian yang bawah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi si dudukan lahar komstir bagian bawah di as komstir ini, dan berikut dengan pelor-pelornya udah dimasukkan kembali sama Bang Ogi ya, dan ini siap untuk dipasang ke sini nih. Nah ke atas ini nih, pasang kembali ya. Oke, kita pemasangan kembali sudah ya, dipasang. Ini tinggal di ininya dikunci kembali ya. Tuh, udah dipasang kembali, mantap. Oke teman-teman, udah terpasang kembali ininya, dan sekarang lagi dicoba-coba sama Bang Ogi. Iya, oh gimana Bang Ogi, mantap? Mantap. Oke, kita pasang kembali ya teman-teman, kembali bannya teman-teman ya. Nah kita pasang kembali cakram depannya ya. Nah sudah, kita paskan kembali dudukannya teman-teman ya.
Pemasangan komstir udah beres ya teman-teman. Jadi sekarang ini udah dipasang kembali ya. Oh, mantap. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari kemarin penggantian dari setnya komstir Honda Beat Karbu ya, atas dan bawah, karena beberapa bulan, kayaknya 6 bulan lebih deh kayaknya gitu, itu oblak. Nah dikarenakan waktu itu ke satu itu nabrak dinding ya di pas parkiran karena cuaca hujan, kemudian direm langsung, si bannya yang depan itu terstop, di stopnya langsung ke cakram, jadi rada ke depan lalu menghantam ke tembok ya. Nah itu satu, dan kemudian setelah itu ada ketrek-ketreknya sedikit ya di leherannya. Nah setelah itu pernah juga di jalan itu, jalan raya, tetapi ada lubang ya, ada lubang yang cukup besar dan posisinya tidak terlihat karena malam. Nah itu ban depannya itu terperosok ke sana gitu ya. Nah kemudian dari situ, dari dua kejadian itu, sehingga si motor itu jadi ketika direm cakram depan, setelah kecepatan tinggi itu ada berasa truk, jadi si komstirnya itu kena gitu, jadi enggak presisi dan ada ruang dikit ya. Nah, karena pergeseran dan efek dari kena ke lubang tersebut ya. Nah kemudian dikarenakan waktu itu pengereman di parkiran ke tembok. Nah itu dua insiden tersebut bisa mengakibatkan motor mendapati kerusakan dari lahar komstir beserta dengan dudukannya atas dan bawah itu terkena. Jadi posisinya itu tidak pas gitu, ada kelonggaran. Jadi pas ketika di jalan itu takutnya dalam pengereman itu ada insiden gitu, jadi takutlah gitu. Jadi untuk itu, jika teman-teman di luaran sana habis kena lubang di jalan, terus ada yang dirasa kretek-kretek di komstirnya, itu saran saya langsung aja diganti satu set. Nah karena efek dari terlalu lama penggantian dari set lahar komstir atas dan bawah sama yang baru itu akan sangat fatal ya teman-teman. Fatalnya apa sih bang? Nah fatalnya itu bisa mengakibatkan dari as ya, as tengah itu nanti akan tidak nyenter, alias gini nih. Nah gitu, akibat dari adanya loncer dari kena lubang. Kemudian kalau dibiarkan tahun-tahun gitu, setahun atau 2 tahun lebih mungkin, itu derat yang atas yang kecil itu akan dadas. Kemudian itu ketika dikencangin itu bakal meleset dan akhirnya slack. Nah, ketika as komstir udah slack, maka itu akhir dari satu buah rangkaian dari as halu-halu komstir kupu-kupu, itu udah nggak bisa dipertahankan lagi, alhasil itu harus diganti satu set. Nah, karena ketika sudah tidak bisa dikencangkan dan slack itu, maka motor selamanya akan koclak ya. Nah jadi motor tuh akan goyang-goyang tuk tak kayak gitu, dan itu membahayakan si pengendara sendiri di jalan utamanya, karena kalau di jalan itu risikonya nyawa kita sendiri ya. Kalau kita nggak tahu kondisi motor kita itu sangat keterlaluan. Karena apa? Pertaruhannya nyawa. Jadi
saran saya ketika ada kerusakan apapun di motor itu harus segera diperbaiki, jangan terlalu lama, apalagi komstir ya. Efeknya nanti pasti akan melakukan penggantian satu set, sedangkan satu set itu kalau misalkan original dari AHM itu harganya wow luar biasa ya, luar biasa. Nah kan bang katanya di sekarang di aplikasi Oren ada yang murah-murah katanya. Memang betul ada yang murah-murah, nah cuman harga tidak akan mengkhianati kualitas ya. Tetap yang bagus itu yang original. Jika komstirnya udah ada kutrek-kutrek kayak gitu akibat dari kena lubang, harus segera diperbaiki. Oke, sayangi nyawa kalian. Sekian informasi yang dapat disampaikan dan dapat didokumentasikan, mudah-mudahan menjadikan sharing ilmu bagi kita semuanya, bahwa yang utama itu adalah safety riding ya. Jadi buat teman-teman, jika ada kerusakan motor sekecil apapun, tolong segera diperbaiki, meminimalisir kecelakaan. Oke.